Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Pendengar Warta Berita Daerah, pagi ini kami hadirkan rangkuman berita isu-isu aktual sepanjang bulan Januari hingga April 2023. Selengkapnya bersama Feranda Garus. Pendengar, kami hadirkan rangkuman isu-isu aktual yang terjadi selama bulan Januari hingga April 2023. Di bulan Januari 2023, kami awali dengan informasi mengenai peringatan yang dikeluarkan BMKG yang mengingatkan warga Nusa Tenggara Timur agar mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang Agung Sudiono Abadi mengatakan, dampak cuaca ekstrim dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, rob, dan tanah longsor. Menurutnya, adanya gelombang equatorial Rossby aktif di wilayah Nusa Tenggara Timur dan daerah tekanan rendah di dataran Australia menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan. Hujan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi di seluruh wilayah NTT selama periode sepekan ke depan. Ingat, BMKG Eltari mengeluarkan peringatan dini 7 harian, 3 harian, 1 harian, dan 3 jam. Itu kita update. Jadi yang saya rilis di sini 7 hari ke depan. Ya, hampir seluruh wilayah NTT mengalami potensi cuaca ekstrim. Dan waspadai juga angin ya. Angin ini sudah sehari 2 hari terasa sekali. Perkiraan anginnya, ya, kecepatan angin di wilayah NTT pada periode sepekan ke depan diperkirakan arah barat laut, dan mempunyai kecepatan rata-rata terbilang 10 sampai 25 knot atau 10 sampai 45 km per jam. Jadi itu ekstrim sekali, 10 sampai 45 km per jam. Sebanyak 39 unit rumah warga dan 3 fasilitas umum di Kabupaten Flores Timur rusak akibat angin kencang yang melanda wilayah tersebut. BPBD Floti menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga yang terdampak. BLT Kalak Edu Fernandes menjelaskan, kerusakan umumnya terjadi di bagian atap bangunan dan pihaknya sudah mengusulkan bantuan material untuk perbaikan. Kita sedang mengajukan untuk bantu juga balok ya, usuk gitu. Memang masyarakat kan banyak mengeluhkan terkait dengan kondisi rumah yang tertimpa pohon dan diterjang angin, sehingga kita OPD terkait diminta untuk menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan warga. Sebanyak 54 siswa SD YCU Kampung Larok, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, terpaksa harus belajar di rumah warga setelah ruang kelas mereka ambruk dihantam angin kencang. Camat Lambaleda Utara, Agus Supratman mengatakan, pihaknya mencarikan solusi tempat belajar sementara bagi para siswa. Peristiwa ambruknya ERK Larok yang merupakan tambahan ruangan kelas dari SDI YCU terjadi pada tanggal 2 Januari 2023.
anak-anak sedang belajar di rumah warga dan itu merupakan solusi yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama pihak pemerintah kecamatan, desa, Forko Pincam dan juga ketua komite bersama tokoh masyarakat. Dan kami sudah laporkan peristiwa ini ke kabupaten dan kabupaten sudah merespon lalu menghandle kursi, meja, papan tulis dan juga rak buku yang rusak. Akibat cuaca buruk, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Kupang menghentikan sejumlah pelayaran di wilayah Nusa Tenggara Timur. General Manager Samsudin mengatakan pihaknya tidak akan mengoperasikan pelayaran sampai dikeluarkannya rilis terbaru dari BMKG. Terkait dengan kondisi cuaca saat ini, kami pun tetap memantau kondisi cuaca yang dirilis oleh BMKG dan memang dalam beberapa hari ke depan ini cuaca masih cukup ekstrim dan dengan pertimbangan tersebut pastinya untuk pertimbangan keselamatan dalam pelayaran kami belum bisa memastikan, tetapi apabila cuaca membaik kita bisa beroperasi. Kami juga tetap berkoordinasi dengan stakeholder dalam hal ini dengan Syah Bandar karena pihak otoritas pemberi izinnya adalah salah satunya Syah Bandar. Pendengar, nelayan di pesisir pantai selatan Kabupaten Ende enggan melaut akibat cuaca buruk. Bugis, salah satu nelayan, mengaku kondisi ini sudah berlangsung selama sepekan karena tingginya gelombang dan angin kencang. Tanggal 11 Desember mulai tidak bisa melaut ini. Soalnya perkiraan cuaca kan itu hari dibilang ini badai itu arah dari barat. Posisi mulai di Pulau Sabu sampai di Ende. BMKG Nusa Tenggara Timur memprediksi gelombang tinggi mencapai 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Selatan, Sumba dan Sabu, serta Kupang dan juga Rote. Sementara di perairan wilayah Flores dan Lembata, tingginya gelombang mencapai 1,5 hingga 2,25 meter. Kepala Stasiun Meteorologi Kabupaten Sika, Otaweli Jenny Talong mengatakan, untuk nelayan di perairan Flores dihimbau tidak melaut karena cukup berbahaya. Untuk tinggi gelombang 4-6 meter itu posisinya di Samudra Hindia Selatan, Sumba, Samudra Hindia Selatan, Sumba, Sabu yang berlaku tanggal 6 Januari 2023 pukul 20 WITA sampai tanggal 8 Januari 2023. PT Pelni Cabang Ende menunda keberangkatan KM Awu tujuan Ende Kupang akibat angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Kapal yang membawa 1.000 lebih penumpang ini terpaksa melego jangkar di Pelabuhan IP Ende hingga cuaca membaik. Kepala Pelni Cabang Ende Firman Kurniawan mengatakan untuk keberangkatan kapal masih melihat dengan kondisi cuaca. Mudah-mudahan insya Allah jam 066 ini rencana akan berangkat jika cuaca sudah memungkinkan untuk KM Awu bisa berlayar. Pendengar, selanjutnya isu yang paling menonjol selama bulan Februari 2023 adalah flu babi atau African Swine Fever Virus atau ASF yang menyerang ternak babi di daratan Flores dan Lembata. Sebanyak 6 ekor babi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kelompok tani di Kabupaten Ende terdeteksi terinfeksi virus ASF. Ironinya, babi-babi tersebut dibawa ke Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Dr. Hewan Zaid Karim Johar menjelaskan, pihaknya mendapatkan komplain dari rekan sejawatnya di Kabupaten Nagikeo karena mengirimkan babi yang terinfeksi. Yang 6 ekor itu babinya dikemanakan, itu kami kemarin dapat komplain dari Nagikeo karena babi itu diduga dijual ke Mauponggo. Jadi sekarang ada peningkatan kasus kematian babi di sekitar daerah Mauponggo. Jadi coba, itu informasi yang kami dapat. Kemungkinan katanya babi yang sakit di Ende itu dijual ke Mauponggo. Jadi menurut saya babi yang sakit di sini semuanya mati. Karena turunnya 50, 4-nya mati, berarti ada 6 ekor. 6 ekor yang tidak itu. Jangan-jangan yang dibawa ke Mauponggo yang 6 ekor ini. Karena saya bilang kalau yang 40 ekor itu mati semua.
Puluhan babi di Dusun Watu Api, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo mati mendadak. Diduga kematian babi-babi tersebut akibat ASF. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo mengatakan pihaknya telah melakukan upaya agar tidak meluasnya penyebaran ASF di Kabupaten Nagekeo. Untuk wilayah Kecamatan Mauponggo, terutama di Kelurahan Mauponggo, sudah ada kasus kematian. Setelah kami dinas melakukan komunikasi tentang kejadian ini, kami mendapat kronologi kejadiannya bahwa babi ini sumbernya berasal dari babi bantuan yang bersamaan dengan alokasi untuk Kabupaten Ende. Memang secara sampel belum kami ambil, tetapi melihat kronologi ini karena babi yang di Ende itu mengalami kematian karena positif ASF, maka dipastikan bahwa indikasi ini adalah ASF. Sementara dari Kabupaten Sika, kasus ASF terjadi peningkatan yang signifikan. Pemkab Sika menghimbau peternak dan penjaga kandang untuk meningkatkan penerapan biosecurity. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sika, Jemi Satriawan Sadiq pun mengatakan, Bupati Sika telah menegaskan para camat untuk meneruskan informasi penerapan biosecurity. Dia juga meminta warga agar bangkai babi wajib dikubur dan tidak membuangnya ke laut karena memicu penyebaran virus oleh lalat. Kami kumpulkan semua penjagal dan pedagang daging babi di Pasar Alok ini. Nah, itu juga disepakati bahwa semua ternak babi yang mau disembelih itu harus di RPH. Nah, apabila kelompok ini mereka temukan ada yang sembelihnya di luar RPH, maka itu harus ditolak dan dilaporkan ke petugas, gugus tugas ini. Teman-teman petugas Keswan ini juga yang mereka sudah turun sudah dari 2-3 minggu lalu, mereka sudah di wilayah masing-masing. Saya minta supaya pantau di setiap kandang yang ada ternak babinya. Jika ditemui ada ternak yang sakit, maka segera dilakukan. Nah, yang menjadi persoalan juga kami ketersediaan untuk obat ini dan vitamin dan segala macam juga terbatas. Oleh karena itu saya sarankan kalian berikan resepnya ke peternaknya. Jika ini suruh mereka belanja sendiri, kalian yang tangani. Tetapi kalau mereka tidak punya waktu dan kesempatan, oke, kalian tangani dulu. Merespon maraknya kasus ASF, Pemprov Nusa Tenggara Timur mendapat bantuan alat deteksi ASF atau Loop Mediate Isoterminal Amplification atau LEM dari The Australia Indonesia Partnership. Untuk daratan Flores Lembata diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sika. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan isu yang menonjol di bulan Maret 2023. Harga beras dan minyak goreng di sejumlah pasar dan toko di Kabupaten Sika naik signifikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sika, Yosep Penyamin mengatakan, kenaikan harga ini terjadi akibat kurangnya pasokan dari Makassar dan Surabaya. Pihaknya sendiri, kata Benyamin, terus melakukan koordinasi dengan distributor agar stok bahan pokok tersebut tersedia dan harga tetap terkendali. Pasokan dari Makassar, dari Surabaya itu pasokannya berkurang. Kita sekarang hanya mengandalkan suplai dari Bulog, kebutuhan masyarakat, dan sudah dilaksanakan dengan operasi pasar kurang lebih sekitar 24 outlet atau tempat penjualan yang kerjasama dengan Bulog. Selain itu, dari Kabupaten Ngada juga terjadi kenaikan harga beras. Sejak sepekan terakhir, stok beras lokal mengalami kelangkaan dan harga melonjak tinggi. Kadis Perindak Ngada Laurentius Nisokoja menjelaskan, beras yang beredar kebanyakan didatangkan dari luar daerah. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah akan melakukan operasi pasar. Harga di kota maupun di kecamatan itu kisaran itu 14 sampai 15, hanya 16.000 per kilogram. Kita melakukan koordinasi dengan Bulog sehingga mungkin bisa dilakukan semacam operasi pasar, dan hanya pada saat ini pihak Bulog itu masih sedang melakukan operasi pasar di wilayah Nagekeo. Selesai dari Nagekeo ini, nanti kita akan lakukan di Kabupaten Ngada untuk melakukan operasi pasar. Antisipasi kenaikan harga beras di Kabupaten Ende, pemerintah melalui Perum Bulog siap menambah pasok beras sebanyak 750 ton. Pimpinan cabang Perum Bulog Ende, Peter Edehaan, mengatakan pihaknya akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Mudah-mudahan dengan kegiatan operasi pasar ini kami bisa menekan harga dan bisa membantu masyarakat untuk membeli beras yang
relatif murah yang dilaksanakan oleh Bulog. Disperindak ND rutin melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di pasaran. Kadisperindak ND Muhammad Sarir mengatakan pihaknya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Lebaran. Senada juga dilakukan di Disperindak Kabupaten Ngada. Kadisperindak Claurensius Nisokoja katakan, pihaknya terus melakukan upaya rehabilitasi harga agar tidak mengalami kenaikan yang melonjak jelang Hari Raya Paskah, bulan Ramadan, hingga Lebaran. Memang pada umumnya menjelang akhir tahun ini kan rata-rata kenaikan itu bisa terjadi pada minyak goreng, terigu, beras, sekitar itu yang kenaikan itu. Tetapi kenaikan ini sebenarnya tidak terlalu menyolok. Kita juga terus melakukan pemantauan sehingga mungkin kalaupun ada toko-toko atau kios-kios yang memang terlampaui mahal, kita coba lakukan semacam pengendalian seperti itu. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan isu yang paling menonjol selama bulan April 2023. Pendengar, menjelang pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo, BPO LBF menggelar diskusi kolaborasi bersama media. Direktur Utama BPO LBF Sana Fatina kepada pelaku media memastikan tidak ada penutupan kunjungan wisatawan umum ke Labuan Bajo selama KTT ASEAN berlangsung. Nah, jadi meskipun pimpinannya datang tanggal 9 sampai 11, presiden-presidennya, keramaian itu sudah mulai sejak tanggal 5, karena tanggal 6, 7, 8, 9 itu sudah ada meeting-meeting Asian Summit menuju ke KTT-nya di tanggal 9. Kemudian panitia pasti akan ada dan memenuhi Labuan Bajo itu sejak tanggal 1. Jadi kita sudah menyiapkan saat ini progresnya adalah mengumpulkan di kamar yang memungkinkan, karena kebetulan tanggalnya berbarengan dengan tanggal wisatawan sudah datang juga. Nah ini juga mohon dibantu kepada teman-teman wartawan disampaikan tidak ada penutupan kegiatan wisata. Jadi tetap dijalankan seperti biasa. BPO LBF memperkenalkan Oramon menjelang pelaksanaan KTT ASEAN. Sana Fatina katakan, karakter Oramon kreasi anak bangsa sebagai teman perjalanan wisata ke Labuan Bajo. Kita punya ide untuk menjodohkan ini bersama dan akhirnya kita akan mengadopsi si Oramon sebagai duta travel buddy-nya kita gitu ya, memperkenalkan destinasi-destinasi yang baru, termasuk juga mengasosiasikan Oramon dengan Labuan Bajo, dengan destinasi Labuan Bajo. Karena Oramon ini bentuknya karakter, dia bisa pergi kemana aja ke seluruh dunia dan orang ketika lihat Oramon harapannya dia akan selalu ingat Labuan Bajo, minimal dia ingat sama Pink Beach gitu. Presiden Jokowi lakukan pengecekan kesiapan Labuan Bajo sebagai lokasi kegiatan KTT ASEAN. Salah satu titik yang dipantau adalah objek wisata Gua Batu Cermin. Ibu Seli selaku UMKM di Gua Batu Cermin mengaku senang karena Jokowi membeli kain tenun yang dijualnya. Nah, pembuatannya terus saya jelaskan, ini bahan alam, birunya ini dari daun tarun, difermentasi selama sehari, kemudian dicampur dengan kapur dan dicelup berkali-kali, maka hasilnya biru seperti ini. Lalu Bapak Presiden tanya, apa ini bisa saya buat jas? Terus saya bilang bisa Pak, ukurannya lebar, bisa cukup buat jas. Sebanyak 115 unit kendaraan listrik dari Mabes Polri tiba di Labuan Bajo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Arisat Moko menjelaskan seluruh kendaraan tersebut diamankan di Makosat Brimob Kompi 4 Yonde, Labuan Bajo. Adapun penggunaannya ini nanti akan dialokasikan untuk petugas pengawalan, ya, baik kepala negara, kemudian delegasi masing-masing negara, dan juga petugas-petugas yang bertanggung jawab akan Kamsel Tiptar Lantas sebelum, selama, dan sesudah kegiatan KTT ini berlangsung. Presiden Jokowi kembali melakukan pengecekan secara detail lokasi utama penyelenggaraan KTT ASEAN, yakni Hotel Meruora. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi selama pemantauan mengatakan ada 8 pertemuan yang akan dilaksanakan selama KTT. Selain itu pengecekan juga dilakukan di Puncak Waringin sebagai lokasi pertemuan pasangan kepala negara.
Di hari pertama, semua pertemuan akan dipimpin oleh Bapak Presiden, sementara di hari kedua, 3 pertemuan, 2 diantaranya dipimpin oleh Bapak Presiden, sementara 1 pertemuan lainnya secara rotasi saat ini memang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan Bapak Presiden sudah memeriksa secara keseluruhan. Selain itu, Bapak dan Ibu Negara juga berkesempatan untuk melakukan pengecekan terakhir bagi tempat di mana akan dilakukan spouse program. Bandara Komodo Labuan Bajo siap menyambut kedatangan para kepala negara dan delegasinya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Bandara Komodo sudah disiapkan jalur kedatangan internasional dan domestik serta dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Mengenai bandara, kami sudah laporkan semuanya kepada Bapak Presiden mengenai kesiapannya. Dapat saya sampaikan bahwa Bandara Komodo saat ini sudah akan ada 2 jalur, yaitu jalur internasional dan jalur ketibaan domestik. Jadi akan ada fasilitas untuk imigrasi dan juga fasilitas untuk conveyor belt yang khusus akan menerima barang-barang dari kunjungan yang dari luar negeri. Pendengar, demikian rangkuman peristiwa yang paling menonjol selama bulan Januari hingga April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit dan terima kasih.